يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat itu menjadikan kita terdepan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau karena begitu lama berdiri dalam salat-salat sunatnya. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Karena itu bapak-bapak, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan selama 1 bulan ini penting untuk kita mengkaji fikih Ramadan. Di antaranya pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang adabus siam, itu adab-adab berpuasa. Lanjutan dari materi kita tentang adab puasa yang ketiga adalah ad-du'a indal fitri wa athna'as siyam. Kemarin sudah kita bahas 2, dan pada pagi hari ini kita akan bahas lanjutan dari adabus siyam. Yang ketiga adalah berdoa di saat berbuka dan ketika berpuasa. Mungkin kalau di saat kita berbuka ini sudah menjadi kebiasaan kita. Nih, sekalipun ada mungkin di antara kaum muslimin yang tidak sempat berdoa, kemudian langsung menikmati makanan, mulai dengan basmalah, kemudian langsung berbuka. Akan tetapi berdoa di saat di tengah-tengah sedang berpuasa ini mungkin tidak banyak melakukannya. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata waktu-waktu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita berbuka dan ketika sedang puasa. Ketika sedang puasa ini doa kita sangat diterima. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita bosan-bosan untuk memanjatkan doa kita kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan lebih-lebih untuk kebaikan akhirat kita. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang sedang puasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Karena itu penting sekali di saat kita berbuka berdoa, karena ternyata doa ketika berbuka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah idza aftara yaqul, dan Abdullah bin Amr bin As, beliau ketika berbuka beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ini doa beliau ketika berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah doa ini sudah kita hafal? Nah,
Jadi sekarang kita hafal, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, kita coba bersama-sama Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, ini doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita karena puasa yang kita lakukan. Ini tolong nanti di Google kemudian dihafal. Kemudian juga wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam doa yang lain ketika beliau berbuka, beliau mengatakan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat sudah basah dan pahala sudah dicatat. Ini artinya dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Coba kita bersama-sama Bapak-bapak, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, apakah doa ini juga sudah dihafal Bapak Ibu? Nah, berarti sudah dua terlewatkan doa kita selama ini, itu di saat berbuka di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini sudah kita hafal dua-duanya, sehingga di tahun mendatang ketika bertemu kembali dengan bulan Ramadan sudah biasa kita baca. Kemudian ada juga hadis diriwayatkan mursalan. Mursalan ini sanadnya tidak nyambung, ada yang terputus dari kalangan para sahabat. Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berbuka, kata Nabi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini itu kata Nabi, hanya singkat, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tapi kita nggak tahu dari mana doa tambahan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh saja kita berdoa, cuma jangan kita sandarkan kepada Nabi. Ini kalau mau menambah doa tidak ada masalah, karena itu doa, silahkan kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ketika berbuka sebaiknya kita menggunakan doa-doa yang sudah disampaikan, yang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." La turaddu da'watahum. Jadi ada tiga yang tidak ditolak doanya. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga yang tidak ditolak doa-doanya.
Yang pertama kata Nabi, as-saimu hatta yuftir. Itu orang berpuasa sampai berbuka. Berarti Bapak-bapak, di saat kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, doa kita ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita panjatkan. Permohonan kita berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa. Nah, karena itu Bapak-bapak, mari kita berdoa di saat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita. Makanya Nabi selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua yang tidak ditolak doanya adalah wal imamul adil, yaitu pemimpin yang berlaku adil. Kemudian yang ketiga kata Nabi wal mazlum, yaitu orang yang dizalimi. Jadi orang dizalimi, misalnya Bapak-bapak diambil tanahnya dengan jalan yang tidak benar, dia diakuk oleh orang rumahnya padahal itu rumahnya sendiri dengan cara yang tidak benar. Ini namanya penzoliman. Nah, kalau orang dizolimi maka doanya tidak ditolak. Kalau dia berdoa, orang bisa celaka. Ini orang-orang yang dizolimi. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak Ibu-ibu, yang keempat ada berpuasa adalah al-kaffu amma yatanafa ma'asiyam, yaitu meninggalkan hal-hal yang merusak puasa, merusak pahala puasa kita. Tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Karena puasa merupakan ibadah yang paling mulia, maka puasa ini disyariatkan oleh Allah untuk mengatur kita agar kita menjadi lebih baik, itu dengan berpuasa ini, dan kembali kebaikannya kepada kita. Karena itu sebaiknya, sepantasnya bagi kita yang berpuasa untuk menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Karena itu kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dengan berpuasa ini diharapkan di akhir dari puasa itu bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, riwayat Abi Hurairah, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Jadi bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Ini kata Nabi, wa inna masyam minal lagwi warrafathi. Jadi puasa itu sesungguhnya yaitu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan meninggalkan hal-hal yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak baik. Fa in syabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun inni shaimun. Jadi kalau ada orang yang memaki mencaci kita atau berbuat jahil kepada kita, maka katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi boleh kita menyampaikan kepada orang lain bahwa kita sedang puasa kalau ada orang yang mau bercanda yang bukan-bukan atau menjahili kita atau memaki kita. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, adab yang kelima adalah as-siwak, yaitu bersikat gigi di bulan puasa, di bulan Ramadan.
Disunnahkan bagi orang yang berpuasa an yatasawwaka athna asyam. Jadi disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk bersikat gigi di saat puasa. Wala farqa fi baina awwalin nahar wa akhirahu. Tidak ada perbedaan antara awal siang maupun akhir siang. Mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari bersikat gigi tidak ada masalah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Walam yara Syafi'i bis-siwak awalun nahar wa akhirahu ba'san. Jadi termasuk Imam Syafi'i sendiri itu tidak mempermasalahkan orang bersikat gigi itu di pagi hari maupun di siang atau sore hari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaq wa huwa shaim. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersikat gigi, bersiwak walaupun sedang berpuasa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang keenam ada berpuasa adalah al-jud wa mudarasatul Quran, yaitu bersungguh-sungguh dermawan dalam mempelajari Al-Quran. Jadi di saat bulan Ramadan bapak-bapak ibu-ibu, kebiasaan kita bertilawah di luar Ramadan, misalnya 1 juz setiap hari, maka di bulan Ramadan harus berlipat kali. Jadi kalau mau khatam 3 kali dalam sebulan, maka setiap harinya kita harus membaca 3 juz setiap hari. Jadi jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu Ramadan sudah selesai sama sekali kita belum menghatam Al-Quran, belum menamatkan. Nah, sahabat-sahabat Nabi bahkan ada yang menamatkan dalam sholat malamnya sekali semalam. Itu setiap malam khatam sekali. Setiap malam khatam sekali. Ada yang sekali dalam 3 malam, ada yang sekali dalam 7 hari dan 7 malam. Dan Imam Syafi'i beliau bisa menyelesaikan khataman 2 kali setiap hari di bulan suci Ramadan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Itu jadi Nabi termasuk orang yang sangat perhatian, bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sangat lebih bersungguh lagi beristihad ketika di bulan suci Ramadan beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fadi Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Itu sampai digambarkan kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu ibarat angin yang berhembus. Ini saking luar biasanya Nabi di bulan suci Ramadan ini. Karena itu bapak-bapak, kita berusaha di bulan suci Ramadan ini memperbaiki diri. Nah, termasuk saya paling utamanya bahwa kita harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita berbagi walaupun sedikit tapi kontinu. Kemudian kita mudarasah Al-Quran, tilawah, tadabbur lebih dari apa yang kita lakukan sebelum Ramadan atau lebih dari Ramadan tahun lalu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ada berpuasa Bapak Ibu rahimakumullah, al-ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan.
yaitu bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan sebelumnya, yang sibuk dengan pakaian, sibuk dengan belanjaan, sibuk dengan tepung-tepungan, sibuk dengan kue-kuean. Ini di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita tinggalkan semuanya. Kemudian kalau harus belanja, maka kita belanja saat ini. Kalau harus beli mukena, maka beli mukena harus ini. Kalau mau beli baju baru, maka beli baju baru hari ini. Alhamdulillah, saya sudah beli 2 ini sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga besok pada 10 hari terakhir atau begitu memasuki bulan suci Ramadan sudah tidak direpotkan lagi kita dengan hal-hal yang mengganggu ibadah puasa kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra al-awakhir ahya al-laila. Jadi Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir itu beliau hidupkan malam-malamnya. Ini. Jadi mudah-mudahan istri, anak-anak kita perempuan tidak berhalangan di 10 malam terakhir, supaya kita bisa hidupkan malam-malam terakhir itu dengan banyak beribadah. Mari kita tinggalkan HP di 10 malam terakhir itu, kecuali hal-hal yang penting. Mungkin karena ada undangan, ada apa, itu kita baca secukupnya. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang buruk di saat 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu. Nah, Nabi SAW malam harinya beliau hidupkan. Kemudian wa aiqadha ahlahu. Jadi semangatnya Nabi itu membangunkan anak istrinya, membangunkan keluarganya. Kalau kita Umi, bangun. Tahu nak, bangun. Kemudian wasyaddal mi'zar. Beliau kencangkan kimbukannya, itu kerengnya. Maksudnya kencangkan kereng itu, ya itu gambaran kesiapan Nabi menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi di masjid kita ini bahwa di akhir Ramadan itu sudah mulai maju sapnya. Ini. Tapi kalau malam pertama itu Masya Allah, sampai kadang kita diundak-undak, kita gelar sejadah karena begitu ramai, tumpah ruah. Ini orang datang ke masjid untuk bersama-sama sholat tarawih. Bahkan sebelum ada pengumuman pemerintah, kita sudah menunggu setelah sholat isya. Ini sudah ada pengumuman atau belum? Itu karena semangat awal kita untuk menyambut Ramadan sangat luar biasa. Akan tetapi masyarakat kita abai di saat 10 hari terakhir. Kalau bahasa kita, di situ balen teluknya. Ini. Jadi balen teluknya itu di 10 hari terakhir. Seharusnya di situ kita bersemangat, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau hidupkan malam-malamnya, dibangunkan keluarganya, kemudian beliau siap siaga untuk menghadapi 10 malam terakhir itu. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Jadi Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir itu yang tidak pernah terjadi di malam-malam lain. Berarti di 20 malam pertama itu tidak pernah terjadi, sebagaimana beliau bersiap bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir.
Kemudian hadis berikutnya yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, riwayat Imam Tirmizi. Kemudian hadis ini sahih dari Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yuqidu ahlahu fil ashril awakhir wa yarfa'ul mi'zar. Jadi Nabi SAW membangunkan semua keluarganya, kemudian mengangkat kerengnya, maksudnya melepas selimutnya, kemudian bergegas untuk beribadah di 10 malam terakhir itu. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, beberapa adab kita menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal 1 hari lagi ini. Jadi mudah-mudahan kita sudah bersiap, baik fisik maupun mental kita, semangat niat kita, sehingga Allah berikan kita kekuatan penuh untuk menghadapi puasa selama 1 bulan penuh yang akan datang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan Bapak Ibu yang menyimak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam untuk menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, agar kelak kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi